Hai guys, Binance ketahuan gelapkan aset sebesar 164 triliun. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kita bisa percaya berita ini? Saya akan jelaskan artikel aslinya yang lebih reliable sehingga teman-teman tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang kontennya itu bisa dengan mudah diputarbalikkan. Dan ini ada kaitannya dengan apa yang teman-teman sedang lihat di tampilan ini. Akan ada technical analysis Bitcoin dan ETH, kemudian berita lainnya juga. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Oke, sekarang kita akan ke chart Bitcoin time frame daily. Tidak ada banyak perubahan di mana kemarin harga mengalami penurunan, kemudian dia bounce daripada garis tengah ini. Jadi garis tengah ini bisa berfungsi sebagai support dan resistance. Kemudian kalau kita lihat di time frame yang lebih kecilnya, time frame 4 jam, dia bounce dari Fibonacci Golden Pocket 61,8. Pas sekali di sini ada kenaikan. Dari indikator sebenarnya untuk RSI masih berada di bawah 50, MACD mengarah ke atas. Di daily-nya belum terlalu bullish untuk indikatornya, jadi kita masih harus menunggu Bitcoin arahnya itu akan kemana, tetapi ini masih berada di dalam parallel channel, jadi belum ada arah yang jelas. Breakout dari daerah 27.700-an ini akan bisa membuat Bitcoin ke target harga selanjutnya, setidaknya itu ke 31.000, yaitu high yang ada di sini. Sedangkan itu akan ada support yang kuat di daerah 25.200 di garis warna biru ini belum kesentuh sama sekali. Mungkin kita bisa ke sana juga. Dan untuk chart ETH gagal untuk bertahan di atas garis warna merah ini, jadi belum bisa pump untuk sekarang-sekarang ini karena masih berada di dalam pola falling wedge ini. Tetapi dari ETH Bitcoin dan dari analisa on-chain di video kemarin itu, ada whale yang sedang ngelong ETH, dan tampaknya ETH kemungkinan bisa outperform mungkin mulai minggu-minggu ke depannya. Dan ini ada berita yang sedang booming di Indonesia, tapi ini tidak terlalu rame di Twitter. Kalau di Twitter biasanya itu orang-orang luar, tapi karena ini rame di Indonesia, jadi saya bawakan topik ini ke dalam video hari ini. SEC membongkar modus CEO Binance, CZ, dalam menggelapkan aset nasabah Binance senilai 11 miliar atau sekitar 164 triliun. Diketahui mengalir ke kas perusahaan milik bos Binance, Meritpeak. Meritpeak ini adalah perusahaan perdagangan aset finansial yang berbasis di Seychelles, lokasi yang populer sebagai wilayah bebas pajak. SEC menuduh Binance dan CZ menggunakan Meritpeak dan perusahaan perdagangan lain milik CZ, Sigma Chain, untuk mencampur aduk dana milik nasabah Binance kemudian menggunakan aset tersebut seenaknya. Menurut SEC, aliran dana ke Meritpeak terjadi selama periode 2019 sampai 2021 dari Key Vision Development Limited yang dikendalikan oleh CZ. Aset senilai 11 miliar yang dikirim dari Key Vision adalah bagian dari aset 22 miliar milik Binance dan afiliasi Binance. Kemudian berita ini muncul dan menyebar dengan cepat sekali di sosial media, khususnya di Indonesia, dan ini menyebabkan part yang sangat besar sekali. Apakah benar CZ itu menggelapkan aset sebesar 164 triliun dan bahkan lebih? Ada dikatakan di sini 22 miliar dolar, berarti 328 triliun yang digelapkan oleh dia. Nah, saya akan jelaskan mengenai ini karena ada hal yang tidak beres mengenai penyampaian berita oleh media ini. Teman-teman juga bisa baca tweet yang dikatakan oleh Kapten Crypto, di mana dia menjelaskan juga soal ini. Artikel lengkap itu tersedia di theblock.co mengenai aliran dana dari customer itu ke Meritpeak ya. Kenapa harus lewat Meritpeak? Jadi alirannya itu seperti ini. Nah, ini ada hubungannya dengan BUSD ya. Jadi BUSD itu adalah koin stablecoin yang dikeluarkan oleh Paxos. Ketika teman-teman itu perlu menggunakan BUSD misalnya di Binance atau di manapun, itu teman-teman berarti akan memberikan aset karena teman-teman kan membeli BUSD, jadi pasti ada aset yang dijual. Nah, aset dijual tersebut itu aliran pertama kalinya itu melewati Binance. Kemudian dari Binance itu dikirimkan ke Meritpeak. Setelah dari Meritpeak itu akan dikirimkan ke Paxos untuk membeli BUSD karena Paxos yang memint atau mencetak BUSD. BUSD bukan dicetak oleh Binance, jadi harus beli lewat Paxos. Nah, kemungkinan Meritpeak ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang seperti itu. Jadi, karena Binance itu adalah exchange, bukan berperan seperti
peran merit peak, jadi fungsinya itu tidak sama dengan merit peak, jadi Binance harus mengirimkan uangnya ke merit peak terlebih dahulu agar bisa membeli BUSD. Nah, BUSD dicetak oleh Paxos kemudian akan dikirimkan balik ke Binance dan dikirimkan ke kita sebagai customer. Jadi, apa yang dikatakan oleh media ini mengenai aset senilai 11 miliar yang digelapkan, menurut saya itu salah karena aset tersebut tidak digelapkan, tetapi aset tersebut digunakan untuk membeli BUSD. Kalau misalnya teman-teman ketika orang-orang membeli BUSD, ketika ada demand BUSD tersebut. Kalau misalnya digelapkan, maka tidak ada aset yang akan diberikan kepada customer, tetapi customer memiliki BUSD. Jadi ini ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh media ini. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk membaca berita-berita melewati media ini. Biasanya saya hanya menggunakan dua portal berita, yaitu Cointelegraph dan Decrypt.co. Menurut saya ini cukup reliable dalam segi beritanya. Dan ketika berita ini menyebar ke orang-orang kripto di Indonesia, yang rugi siapa? Yang rugi ya investor-investor retail seperti kita ini juga. Bukan merekanya yang rugi. Media nggak akan rugi ketika berita ini muncul. Malah mereka akan untung soalnya trafficnya itu jadi gede karena jadi viral. Disebutkan di sini kalau aliran dana itu 11 miliar itu dari 2019 sampai 2021. Lihat Binance USD itu munculnya dari September 2019 sampai 2021. Kita lihat market cap di 2021 12 miliar. Teman-teman bisa saksikan sendiri market cap 12 miliar tersebut. Artinya ada aset customer sejumlah 12 miliar, aliran dananya itu ke Binance, ke Meritpeak, kemudian ke Paxos. Nah, Paxos akan mengembalikan dengan 12 miliar BUSD tersebut yang berada di tangan customer sekarang ini, di titik ini. 12 miliar tersebut adalah bagian dari 22 miliar yang Meritpeak dapatkan sampai sejauh ini. Di sini juga di artikel ini disebutkan dengan jelas kalau uang 22 miliar ini itu ke perusahaan Paxos, yaitu yang membuat BUSD. Dan betul, ketika di puncak market cap BUSD sendiri, market cap-nya itu di sekitar 22-23 miliar dolar. Artinya ada aset sejumlah 22-23 miliar dolar punya customer yang mengikuti aliran dari Binance, kemudian Meritpeak, dan ke Paxos. Data ini kemudian dipelintirlah kontennya sehingga menjadi berita yang menurut saya tidak benar. Media ini menggunakan media Reuters, di mana Reuters juga memunculkan berita seperti ini hari ini, tapi saya tidak menemukan berita ini di Cointelegraph dan Decrypt. Dan di Crypto Twitter juga tidak ada berita atau omongan soal ini. Ini booming di Indonesia. Nah, ketika market cap BUSD itu menurun jadi seperti ini, itu artinya customer tidak lagi membutuhkan BUSD. Mereka menjual, mengganti BUSD-nya itu dengan misalnya USDT atau USDC. Jadi BUSD itu banyak di Binance di masa-masa ini. Nah, Binance tidak membutuhkan BUSD, jadi BUSD itu akan dibalikkan ke Paxos, mengurangi jumlah circulating supply-nya yang ada di sini, dan membuat secara otomatis market cap-nya juga menurun seperti ini. Jadi begitu cara stablecoin itu bekerja ya, tergantung demand. Kalau demand-nya besar ya dia akan menaik market cap-nya. Exchange-nya atau apanya itu bakal mencetak lebih banyak stablecoin lagi. Kalau demand-nya turun ya tidak butuh stablecoin itu, tinggal dikirim balik ke pembuat atau yang mencetak stablecoin tersebut, misalnya Paxos atau Circle yang membuat USDC atau Tether yang membuat USDT. Berita semacam ini juga bisa dipelintir lagi dengan menggunakan stablecoin yang lainnya seperti USDT. Nanti bisa-bisa ada berita seperti, oh Binance rupanya menggelapkan uang di Tether senilai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Uang customer dikasih ke Tether. Memang seperti itu, uang customer harus dikasih ke Tether sehingga customer mendapatkan USDT. Yang sedang booming juga di crypto Twitter itu adalah soal Gary Gensler yang sebelumnya itu pernah mau bekerja di Binance, tetapi rupanya dia ditolak
dan kemudian bergabung bersama SEC. 2019 dia apply ke Binance, 2021 dia menjadi chairman daripada SEC, dan 2022 tahun lalu dia bilang kalau Binance itu beroperasi secara ilegal di US. SEC di tahun ini kemudian menggugat Binance. Ini seperti cerita yang banyak plot twist-nya ya teman-teman. Awalnya dia mau apply ke Binance itu menunjukkan kalau dia pasti sangat suka dengan perusahaan tersebut. Dia akan merasa bangga bisa kerja di Binance. Tapi seiring dia masuk ke dunia perpolitikan, pemikirannya berubah dan menjadi musuh kripto di sekarang-sekarang ini. Dia mengatakan juga bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan kripto. Kemarin juga di saat yang bersamaan ketika FUD Binance ini sedang merebaknya, CZ juga dikabarkan tertembak mati. Tertembak mati 27 kali ya teman-teman. Jadi ini berita yang sangat dibuat-buat sekali. Pas timingnya juga dengan FUD Binance yang sekarang ini, tentu saja ada serangan yang sangat terkoordinasi oleh beberapa pihak ini. Baik di Asia juga ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu kenapa SEC tidak hentinya melancarkan serangan terhadap berbagai exchange seperti Coinbase, Binance, dan mungkin juga Crypto.com bisa kena selanjutnya? Itu karena mereka ingin melancarkan agenda besar mereka, yaitu CBDC Amerika Serikat yang namanya FedNow. Akan launching bulan Juli 2023, dan mereka ingin menjadikan ini sebagai satu-satunya kripto yang ada di Amerika Serikat. Jadi, mereka harus membentuk semacam suatu narasi kalau CBDC mereka ini adalah yang paling bisa dipercaya dan merupakan solusi dari segala crash-crash yang sudah terjadi, solusi dari masalah keuangan penduduk Amerika Serikat, sehingga mereka harus menghancurkan exchange dan kripto yang ada di Amerika. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.